90 tahun Dr. Saen Nababan, dan konsep teologi perdamaian. Oleh Mujahidin Nur, Direktur Eksekutif Peace Literasi Institut Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Mei tahun 2023, sejatinya, saya diundang oleh LPPI, Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Ekspresi Iman, dan GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Untuk berbagai pengalaman saya di hadapan para pendeta se-Bali terkait kegiatan saya mengkampanyekan perdamaian di Papua bersama Peace Literasi Institute Indonesia dalam acara Memorial Lekature 90 tahun Dr. Saen Nababan yang akan diadakan di Desa Blimbing Sari, Bali. Sejujurnya, saya sudah akrab dengan nama beliau walaupun baru belakangan saya mempelajari pemikiran-pemikiran keagamaan, satu-satunya pendeta Indonesia yang pernah menjadi Presiden Dewan Gereja se-Asia juga Dewan Gereja sedunia ini. Pada tanggal dan bulan yang sama dengan kegiatan Memorial Lecture 90 tahun, Dr. Saen Nababan tanggal 24 Mei tahun 2021 lalu, saudara kita, umat Kristiani dan masyarakat Indonesia pada umumnya, telah kehilangan simbol seorang agamawan yang konsisten berjuang untuk menciptakan perdamaian di bumi pertiwi ini. Karenanya, mendiangnya pendeta Soritua Albert Ernst Nababan, Saen Nababan, pendeta berdarah Batak kelahiran tahun 1933, bagi saya merupakan kehilangan figur pejuang perdamaian Indonesia. Pendeta yang meraih gelar doktor di bidang teologi dari Universitas Heidelberg, Jerman, pada tahun 1963 ini mempunyai karir keagamaan yang terbilang cemerlang. Pasca kelulusannya dari Universitas Heidelberg, Jerman, beliau didaulat sebagai Sekretaris Pemuda Dewan Gereja-Gereja Asia PDGA, sampai tahun 1967. Di lembaga PDGA ini pula, Saen Nababan untuk kemudian menjabat sebagai Presiden dari 1990 sampai 1995. Pada tahun 1983 sampai 1998, beliau terpilih sebagai Wakil Presiden Federasi Lutheran Sedunia. Terakhir, pada tahun 2006, Saen Nababan terpilih menjadi salah satu presiden Lembaga Persekutuan Gereja-Gereja Sedunia, yang beranggotakan gerakan Ortodoks maupun Protestan. Sebagai seorang tokoh agama, Saen Nababan telah berkiprah untuk kepentingan umat manusia di negeri ini. Jejak pemikiran dan perjuangannya terekam kuat dalam hati kita semua. Pada tahun 1980, Saen Nababan bersama John B. Taylor menuangkan pemikirannya tentang pentingnya dialog umat Muslim dan Kristen, dimulai dari lingkungan terdekat home sampai lingkungan terjauh abroad. Hal itu tertuang dalam tulisannya yang berjudul Die Zukunft des Christlich Muslimischen Dialogs und die Christliche Mission, diterbitkan Zeitschrift für Mission, volume 6, nomor 3, 1980, 173-178. Hubungan umat Kristen dan Muslim, menurut Nababan, dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Hal itu bergantung pada cara kerja gereja dalam menyebarkan agama mereka. Pada tahun 2013, Saen Nababan kembali menulis artikel berjudul Called to Work Together with God to Promote a Life Rooted in Justice and Peace, diterbitkan dalam CTC Bulletin, volume 29, nomor 1, 2013-27-35. Secara umum, Saen Nababan mengajak kerjasama seluruh umat beragam untuk membangun kehidupan yang adil dan damai atas nama Tuhan. Karena menurutnya agama adalah sumber keadilan dan perdamaian, bukan sebaliknya. Dalam tulisan-tulisannya, terlihat usaha keras Saen Nababan yang menggambarkan perjuangan seorang agamawan, mengajak seluruh tokoh agama untuk mempromosikan kehidupan dunia yang adil dan damai, dengan berpijak pada ajaran-ajaran agama. Dialektika ajaran dan pemikiran Saen Nababan, juga tidak lepas dari konteks kehidupan umat beragama itu sendiri. Misalnya, di era rezim Orde Baru, Saen Nababan terkenal keras dalam mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang mengabaikan kemanusiaan dan prinsip demokrasi. Ketika sedang berjuang melawan ketidakadilan Orde Baru, Saen Nababan berteman akrab dengan tokoh sentral Nahdlatul Ulama NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, yang juga kritis terhadap rezim Orde Baru. Pada tahun 1989, Saen Nababan mengundang Gus Dur menjadi panelis dalam sidang raya Dewan Gereja-Gereja di Surabaya. Peristiwa ini tercatat sebagai pionir dalam sejarah seorang kiai pesantren diundang dalam sidang yang dihadiri para pemimpin gereja dari seluruh Indonesia. Keakraban Saen Nababan dan Gus Dur akan selalu dikenang oleh generasi Muslim hari ini dan masa mendatang. Sebab,
Mereka berdua adalah simbol pelopor dialog teologis antaragama, khususnya Islam dan Kristen. Kompas, tanggal 11 Mei tahun 2021. Peluang dialog teologis antara Islam dan Kristen, sejatinya bisa terus terbuka. Hal itu bukan semata karena faktor sosiologis maupun politis yang tidak stabil. Namun, peluang dialog tersebut akan terus terbuka karena memang memiliki landasan teologis yang sama-sama kuat. Kristen adalah agama yang menyebarkan ajaran cinta kasih. Cinta kasih yang holistik dan bersumber dari kitab suci. Misalnya, 1 Korintus 13 ayat 4 menyebutkan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sedangkan 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hal yang sama juga terdapat di dalam Al-Quran. Pada surah Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pada surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat-ayat suci dari kedua agama Kristen dan Islam sudah jelas, tanpa perlu lagi ditafsiri, bahwa kedua agama ini mengajarkan cinta kasih. Namun, seperti dikatakan oleh Sae Nababan, 1980, halaman 173-178, yang terpenting selanjutnya adalah perilaku misionaris atau agamawan dalam menyebarkan agama mereka. Bagi saya, Sae Nababan telah memberikan contoh bagaimana seharusnya perilaku seorang misionaris yang ideal. Beliau selama hidupnya telah membangun hubungan sosial politis yang harmonis antar agama seperti yang dilakukannya dengan komunitas Muslim melalui salah satu tokohnya, Gus Dur. Sehingga banyak orang yang mengenal Sae Nababan dan Gus Dur sebagai figur-figur ideal relasi antar agama. Seorang misionaris Kristen dan seorang kiai karismatik dan berpengaruh di tengah umat Islam yang membangun persaudaraan berbasis teologis dan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Figur pendeta seumpama Sae Nababan yang berusaha membangun persaudaraan teologis kemanusiaan dengan agama-agama lain, utamanya Islam, merupakan contoh ideal bagaimana seorang misionaris menerjemahkan nilai-nilai profetik dalam kehidupan. Nilai profetik yang diterjemahkan dan diaktualisasikan dalam nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan dan keadilan. Nilai profetik yang menjadi sumber perdamaian dan humanisasi, memanusiakan manusia. Melalui acara Memorial Lecture 90 tahun Sae Nababan, saya berharap semoga kita bukan hanya mampu kembali mengenang pemikiran beliau, namun lebih jauh lagi bagaimana kita mampu untuk sama-sama menerjemahkan sikap dan pemikiran kemanusiaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga TV Riau bangkit.